mau lihat bagaimana sih strategi dalam eh, pembuatan ya modul P5 gitu ya atau penyusunannya gitu ya. Nah, ini teman-teman menggunakan prinsip backward design gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan backward design gitu ya? Nah, teman-teman, backward design adalah strategi yang menggunakan pendekatan dengan berorientasi pada tujuan. Jadi kita tahu dulu yang mau kita keker apa gitu ya. Yang mau kita tuju itu apa gitu. Nah, setelah kita tahu apa tujuan kita sudah menentukan tujuan kita, baru nanti kita gimana sih cara-cara mencapai tujuan itu kita rembukin gitu ya. Kita mau ke misalkan nih, kita mau ke Jakarta, baru kita pikirkan, ini kita mau naik jalan darat kah, jalan udara kah, bawa bekal apa aja gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tujuannya gitu ya. Kemudian kita pasang tuh bagaimana strategi mencapainya gitu ya. Dan kemudian sampai nanti kita bisa melakukan beberapa langkah-langkah yang sesuai dengan teknik yang udah kita sepakati sehingga tujuan yang kita tentukan tercapai gitu ya. Jadi lebih terarah. Itu namanya backward design gitu ya. Jadi bukan dari kita mulai dari mana gitu enggak, tetapi kita mau kemana, tujuannya apa gitu ya. Tujuannya apa? Dari tujuan dulu baru mundur ke teknik gitu ya, baru mundur lagi mau awalnya dari mana ini, seperti itu ya. Nah, tujuannya adalah menguatkan pencapaian kompetensi profil pelajar Pancasila yang menyasar eksplorasi atau pengembangan aktivitas proyek ya, PJBL ya. Kemudian tujuan pembelajarannya nanti akan tercapai gitu teman-teman. Nah, teman-teman, strateginya itu ada 3 ya. Kita menentukan tujuan, kemudian merancang assessment ya. Di assessment ini gimana sih nanti kita dapat mengetahui dan mengukur ketercapaian tujuan. Nah, disinilah nanti aktivitas-aktivitas itu harus kita buat seperti itu ya. Kemudian nanti teman-teman, assessment ini akan mengukur sejauh mana langkah-langkah itu sudah kita lakukan agar kita semakin dekat ke tujuan kita. Lalu nanti kita mengembangkan aktivitas seperti itu ya, apa aktivitas belajar yang dapat dilakukan untuk mencapai bagaimana tujuan kita capai gitu. Kita akan lanjut. Nah, tahap pengembangan modul proyek ini teman-teman perlu dilihat dari kesiapan satuan pendidikan, kesiapan sekolahnya kita, ya. Kondisinya kita, bagaimana muridnya kita, profil murid perlu dilihat, profil guru perlu dilihat, sudah berapa banyak guru yang paham tentang PJBL, sudah berapa banyak guru yang sudah memahami prinsip-prinsip kurikulum merdeka, bahkan mendalami tentang modul proyek seperti itu ya, pelaksanaannya nanti gimana gitu. Nah, juga bagaimana kesiapan kepala sekolah, ya sangat menentukan juga. Bahkan teman-teman, untuk mendaftar kurikulum merdeka aja, itu kesiapan kepala sekolah terlihat banget. Ya, jadi ada 2 cara mendaftarnya itu kan. Apakah kita akan mendaftar melalui sekolah penggerak atau mendaftar dengan secara mandiri gitu ya. Kalau mendaftar secara melalui sekolah penggerak, berarti kompetensi kepala sekolahnya yang harus mumpuni. Karena kepala sekolah yang akan mendaftarkan dan kepala sekolah yang akan banyak berperan menggerakkan komunitas sekolahnya seperti itu ya. Nah, kalau mandiri itu daftar gitu ya, daftar tetapi kita di lapangan tidak ada eh, tenaga ahli dari Kemendikbudristek yang membersamai seperti itu ya. Tetapi tetap kita bisa bekerja sama dengan komunitas-komunitas belajar ya. Dan seperti malam ini kita juga sedang melakukan itu ya. Kita sedang menjadi pembelajar yang bersama-sama barengan mencari gimana sih makna dari P5 gitu. Nah, kita juga nanti di kondisi ini tidak hanya melihat kesiapan personalnya gimana murid, gimana guru, gimana kepala sekolah, tetapi juga gimana sarana dan prasarana ya yang ada di sekolah. Ya, sangat mendukung. Nah, lihat lagi kebutuhan. Kebutuhan ini adalah bagaimana akan menjawab isu yang ada di lingkungan kita. Itu namanya kebutuhan. Karena setiap isu perlu solusi. Kenapa? Agar murid mampu belajar dengan baik ya. Nah, mari kita lihat teman-teman. Nah, pilihan pengembangan modul project ya. Nah, kita bisa memilih apakah kita nanti di tahap awal, tahap berkembang atau tahap lanjutan. Ini dilihat nanti kesiapan kita gitu ya, kesiapan satuan pendidikan. Nah, ketika kita menggunakan tahap awal, kita menggunakan modul project yang sudah tersedia dan kita mengadaptasi sesuai kondisi sekolah. Mengadaptasi artinya kita memilih mana yang memang sesuai untuk sekolah kita. Teman-teman jangan bingung mau ngambil di mana Bu Erlina, di PMM teman-teman.
di bukti karya ya, di situ juga banyak ya. Teman-teman ketika ingin belajar lebih dalam lagi gitu ya, teman-teman boleh buka kurikulum.kemdikbud.go.id ya. Eh, Bagaimana tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, di situ lengkap teman-teman ya. Lengkap banget ya. Bahkan terkait dengan apa-apa saja yang kita perlu pahami di kurikulum mereka juga ada di sana. Kemudian yang kedua, tahap berkembang. Di sini kita menggunakan project yang modul yang sudah tersedia, tetapi kita boleh memodifikasi, artinya mengubah di beberapa bagian ya, baik itu di topik, di tujuan aktivitas maupun di asesmen. Kenapa kita mengubah? Kita lihat kontekstual satuan pendidikan kita. Kita lihat kebutuhan kita ya. Karena kebutuhan itu berbeda-beda. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhannya sekolahnya kita, seperti itu ya. Kemudian tahap lanjutan. Nah, di tahap lanjutan ini teman-teman, Bapak Ibu, kita merancang modul proyek secara mandiri. Jadi kita mulai tahap pemilihan tema, tujuan hingga pengembangan aktivitas dan asesmen kita mandiri. Tetapi tentu ini kita lakukan ketika memang sekolah kita sudah cukup mumpuni ya, sudah memahami gimana sih prinsip-prinsip kurikulum merdeka, terlebih tentang konsep P5 gitu ya. Nah, ini teman-teman, sekilas juga semalam udah kita bahas, ini akan sangat singkat saja saya bahas. Gimana sih merancang tujuan dan asesmen? Ya, yang pertama kita menentukan sub elemen yang menjadi tujuan project profil. Ya, jadi tujuan project profil ini kita turunkan itu bukan seperti di tujuan pembelajaran. Kita mau bandingin dengan intra. Kalau di intra, tujuan pembelajaran kita sesuai dengan muatan pelajaran kita. Apakah di kelas P5 tujuan pembelajaran kita itu, tujuan pada proyek itu sesuai dengan itu juga? Bukan. Kalau di tujuan proyek profil, maka tujuan kita diturunkan dari karakter yang ingin kita sasar. Misalnya, melalui pengerjaan proyek sampahku gitu ya, sampahku tanggung jawabku misalnya, yang menjadi tujuan kita adalah apa subelemen yang kita keker. Misalkan kita mengeker kerjasama. Maka yang menjadi tujuannya adalah dengan mengerjakan proyek, anak-anak memiliki rasa kerjasama yang lebih lagi. Contohnya seperti itu ya. Nah, teman-teman, susunan rubrik pencapaian juga berisi kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik. Ya, kemudian rancangan indikator dan strategi asesmen juga nanti kita sertakan di sana gitu ya. Gimana kita mengembangkan aktivitas? Kita mengembangkan sesuai dengan alur yang sudah kita bahas juga. Gimana caranya kita untuk mencapai tujuan proyek? Gimana karakter itu muncul benar-benar di diri murid seperti itu ya. Nah, kita juga harus mendetailkan penjelasan untuk setiap tahap aktivitas ya. Teman-teman, kita juga perlu untuk yang berikutnya melengkapi dan menyelaraskan modul ya. Seperti apa-apa saja yang dirasa perlu seperti pertanyaan-pertanyaan pemantik, ya, lembar kerja, daftar referensi dan sebagainya yang mendukung nanti bagaimana pencapaian dari tujuan proyeknya kita. Nah, kita juga perlu memiliki keselarasan, kesinambungan antara isu atau tema yang dibahas, sub elemennya dengan kebutuhan sekolah. Teman-teman, isu atau tema itu sebenarnya karena kita mengeker itu maka harus berkesinambungan dengan elemen dan sub elemen yang kita pilih seperti itu ya. Karena sebenarnya elemen dan sub elemen itu membuat kita lebih terperinci dalam pengerjaan proyeknya kita seperti itu ya.